Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai high availability pada iOS. Nah, sebelum ke demo, kita seperti biasa ada perkenalan terlebih dahulu mengenai konsepnya tentang high availability. Jadi, apa itu sih high availability? Oke, high availability. Kalau kita bedah dari kata per katanya, yaitu high availability itu berarti ketersediaan tinggi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu di high availability ini bisa dibilang suatu sistem yang menyediakan yaitu ketersediaan tinggi. Jadi gini, untuk high availability ini anggap aja suatu desain pada suatu server ataupun suatu komputer yang meminimalisir kegagalan, dimana gimana caranya untuk meminimalisir kegagalan tersebut. Ada yang namanya backup, ada yang namanya cadangan, sehingga proses komunikasi atau proses pertukaran data itu terjamin dan tidak mengalami kegagalan dan selalu tersedia. Nah, itu yang disebut high availability. Jadi suatu metode yang memastikan ketersediaan dari suatu server ataupun suatu service itu selalu tinggi. Gimana caranya? Yaitu dengan menyediakan suatu backup, suatu jalur tambahan. Nah, itu disebut high availability. Bisa seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri. Nah, ini adalah secara garis besar konsep high availability. Jadi untuk berkomunikasi ke dalam internet tidak hanya disediakan satu buah router aja sebagai proses komunikasinya, tetapi ada router backup yang mana jika router ini down, maka jalur akan beralih ke sebelah sini. Nah, untuk menghubungkan ke bawahnya menggunakan yang namanya virtual router, virtual IP router. Jadi nanti yang diterima oleh si klien ataupun si host itu menggunakan gateway-nya itu di bawah ini, virtual router. Jadi bukan router 1 ataupun router 2, tapi virtual router ini yang dipakai dari si kliennya nanti. Jadi bisa dibilang high availability ini menghilangkan yang namanya single point of failure, satu poin kegagalan, dengan menyediakan lebih dari satu perangkat yang sama yang dijadikan sebagai backup. Jadi nanti akan ada yang jadi master ataupun jalur utamanya, dan akan ada yang menjadi backup ataupun jalur cadangannya, slave istilahnya kalau di dalam high availability. Nah, di dalam konsep network ataupun konsep jaringannya, high availability ini sering disebutnya sebagai FSRP, First Hop Redundancy Protocol. Maksudnya apa? Sebenarnya sama aja FSRP, cuma ini kalau kita tarik ranahnya ke dalam konsep network ya, ini disebut FSRP. Di mana FSRP ini terbagi menjadi 3, yaitu ada FRRP, GLBP, HSRP. FRRP ini kepanjangan dari Virtual Router Redundancy Protocol. GLBP ini Gateway Load Balancing Protocol. HSRP ini Host Standby Routing Protocol, yang mana fungsinya sama, yaitu menyediakan yang namanya high availability. Bedanya nanti di FSRP ini jalur utamanya itu disebut master sama slave, utama dan backupnya ya. Terus di HSRP ini jalur utama backupnya disebut aktif sama pasif, kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah bisa koreksi aja di komentar. Terus GLBB ini tidak menggunakan jalur utama jalur backup, tetapi bekerja secara load balancing. Ini bedanya gitu. Tapi secara garis besar ketiganya ini sama-sama menyediakan yang namanya high availability, seperti itu. Mengenai high availability. Kita langsung lanjut aja ke demo ya. Sesuai dengan judul ya, bahwa hari ini kita bakal meng-high availability kan suatu jaringan yang menggunakan PyOS. Gimana di dalam PyOS ini hanya support menggunakan FSRP aja. Untuk GLBP sama HSRP belum support. Kita lanjut, kita persiapkan terlebih dahulu. Seperti ini ya topologinya. Terdapat 3 buah router PyOS
di mana masing-masing ini sudah saya letakkan, alokasikan IP address-nya. Dan ini 1.1, 1.1 yang 1.2 yang mengarah ke klien, dimana seperti yang saya bilang tadi, dalam konsep HA ini menggunakan yang namanya virtual IP router. Nah, ini yang kita pakai nanti kita buat skemanya melewati satu buah jalur aja di antara ini atau ini ya, kemudian kita matikan jalur utama itu, apakah akan beralih. Seperti itu untuk konsepnya. Oke, sebelum kita lari ke pengujiannya, kita terlebih dahulu konfigurasi ya. Oke, kita buka. Nah, untuk IP address-nya sudah saya config terlebih dahulu biar tidak kelamaan. Show interface. Nah, ini untuk IP address-nya sudah saya config. Run show IP root. Coba kita cek IP root. Nah, run show interface. Run show interface. Sini run show interface. Dan sudah saya routing juga ya untuk ketiganya biar cepat juga. Saya menggunakan routing OSPF. Untuk konfigurasinya gimana bisa dilihat pada video seri sebelumnya. Run show protocol. Nah, ini sudah saya routing semuanya. Show protokol OSPF. Ini juga udah di sini show protokol OSPF. Oke, di sebelah sini juga udah. Coba kita ping aja deh. Enggak deh, kita cek aja dulu routingnya. Show IP route dulu. Oke, coba kita ping ya. Di R1 dulu, VL1 di sebelah sini. Ke 200.1. Run ping. Udah jalan ya, berarti OSPF-nya udah bekerja. Oke, langsung aja kita config HA-nya. Gimana caranya? Oke, kita clearin dulu semua dulu. Clear. Jadi kita cukup konfigurasi di dua device aja, yaitu di device ini sama sini. Untuk ini kita biarkan. Oke, jadi kita ke file OS1, kita config. Caranya itu kita masuk ke head availability. Nah, di sini kita baru bisa buat konfigurasinya. Kita buat dulu grupnya. Set group. Set FRRP. Nah, karena kita menggunakan FSRP ya, kita masuk ke head availability, kemudian set FRP, kemudian kita ketikkan grupnya, kita kasih nama bebas, mau nama apapun, misal HA. Kemudian kita beri yang namanya identitas dari si HA ini, kita kasih berapa, FRID ini bebas, mau 1 sampai 125, ini dibebasin. Kita kasih identifikasinya itu 100, dimana FRID ini boleh sama boleh berbeda ya antar router satu sama yang lain, tapi direkomendasikan kalau grupnya ini lebih dari satu itu harus berbeda biar nggak konflik gitu, menghindari duplikasi. Tapi karena kita menggunakan satu buah grup aja yaitu HA, kita sampaikan aja nanti di router kedua. Oke, seperti itu. Oke, lanjut, jika sudah kita konfigurasi juga interface-nya. Kita taruh di mana sih interface-nya? Dengan perintah set FSRP interface grup HA terus interface. Nah, di interface ini kita aktifkan ke interface sebelah mana sih? Nah, untuk mengetahuinya interface sebelah mana, nah kita masukkan interface yang mengarah ke klien, berarti interface ETH0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan juga virtual routernya, set FSRP terus grup HA virtual address router. Ini kita masukkan ini ya, 192.168.1.100, yang mana sistem virtual address ini harus sama ya, sini sama sini nanti dibikin 1.100 semua. Nah, gitu. Secara basic cukup seperti itu aja buat config-nya. Kita perlu FSRP, kita perlu buat grup HA-nya, kita masukkan interface-nya, kita masukkan FRID-nya. Ini tadi ada kesalahan ya, ini nggak jalan, berarti kita balik lagi ke sini. Nah, kita masukkan traffic-nya.
Coba kita show lagi. Nah, kita masukkan virtual router address-nya, kita commit. Nah, cukup seperti itu. Lanjut ke sebelah sini, kita buat juga. Kita masuk atau kita langsung aja bisa sih set high availability group FSRP ya, FSRP dulu ya, terus group HA kita samain nggak apa-apa, terus kita masukkan FRID nya 100, kita samakan yang tadi, terus kita ganti HA interface, kita masukkan interface yang mengarah ke klien, berarti itu kalau di iOS 2 ini ETH2, kita masukkan ETH0 ya, iya saya salah, ETH0. Nah, kita masukkan juga virtual routernya, virtual address 192.168.100.124, kita commit, kemudian kita show. Nah, ini konfigurasinya di iOS 2, kita bandingkan coba show. Nah, kurang lebih sama. Ini kita buat HA interface virtual router FRID R2F atau iOS juga sama. Nah, kita secara konsep atau secara basicnya kita udah sukses membuat dan menerapkan VRRP di iOS. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa di VRRP ini perlu ada yang namanya jalur utama, jalur backup. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan priority. Kita atur prioritasnya di dalam HA ini, di dalam topologi ini, di mana prioritas tertinggi lah yang menjadi jalur utama. Nah, kita atur aja ya. Perintahnya itu set group FSRP ya, ini sering kelupaan kalau FSRP-nya grup HA. Kita atur priority, kita atur 150 yang R1 ya, commit. Di sebelah sini juga udah, belum maksud saya, kita set dulu set high availability FSRP group HA, priority-nya itu kita kasih 200. Jadi nanti yang jadi jalur utamanya itu di sini ya. Nah, kita commit, kita tampilkan coba show high availability. Nah, ini konfigurasinya, ada tambahan prioritasnya. Nah, untuk mengeceknya gimana sih yang jadi jalur utama sama jalur backup, kita bisa pakai perintah run show FSRP. Nah, seperti ini. Jadi jelas ya bahwa di iOS 2 di sini itu yang jadi master ataupun jadi backup. Sedangkan di iOS 1 run show FSRP ini yang jadi backup. Nah, ini dengan prioritas sekian. Di FSRP ini juga ada yang namanya primpen ya, prim. Nah, saya lupa ngejanya gimana. Nah, ada yang namanya nih konsep prim ya. Prim ini suatu konsep yang membuat ketika router ini mati kan akan beralih ke jalur utama. Nah, dengan menggunakan prim, ketika router ini menyala lagi, maka jalur utamanya balik lagi. Ini kalau kita menggunakan prim. Tetapi kalau kita tidak mengaktifkan prim atau tidak menggunakan prim, ketika router utama mati dan nyala lagi, maka jalur utamanya tidak akan beralih lagi, tetapi akan secara terus-menerus melalui jalur backup. Nah, ketika kita mengaktifkan prim, maka akan balik lagi ke jalur awalnya untuk jalur utamanya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi secara default ini udah aktif sih prim sih. Untuk mengaktifkannya kita cukup ketikkan grup A no ya, no prim, grup A ya, no prim. Nah, kayak gini, no prim. Seperti ini konfigurasinya. Tapi kita nggak akan pakai, kita cukup pakai yang biasa aja dulu. Nah, kalau udah kita coba pengujiannya ya, kita masuk ke pengujiannya, kita coba ping dari PC ke PC2, PC1 ke PC2 sebelah sini. Nah, ini PC1. Sebelumnya kita perlu setting dulu sih IP address-nya. Kita perlu setting IP address buat si PC-nya ya, sama si gateway-nya. Gateway-nya di klien ini kita arahkan ke virtual router ini. Jadi nggak diarahkan ke sini ataupun sini ya, tapi kita arahkan ke virtual router. Coba kita ping.
ke 200 titik. Nah di sini udah saya atur juga titik 2 ya, 202. Nah ini udah berhasil ya. Nah, kalau kita melihat di tadi ya, ini udah terlihat sih kalau di sini itu yang jadi jalur utama ya kan master. Jadi nanti jalurnya harusnya melewati 1.2 dan melewati 20, nggak lewat 1.1 ataupun 10. Nah kita coba tes nih apakah berhasil atau enggak. Kita di sini ya, kita trace ke paling ujung ke 200.2. Nah kan di sini terlihat bahwa jalurnya itu melewati master di 20.2 ya kan, 20.2. Nah coba kita ping lagi. Kita coba yang banyak ya, unlimited paketnya. Coba saya cek ada komennya apa. Oke, pakai minted ternyata. Oke, kita coba ping secara terus menerus, kemudian kita matikan di jalur utamanya, yaitu ada di file OS 2. Nah, file OS 2 nya nanti coba kita matikan di sini. Sini ya. Kita save dulu. Kita exit. Nah, ini masih berjalan. Kita matikan di sini. Stop. Kita cek langsung. Nah, ini timeout. Oke, ini masih timeout ya. Berarti konfigurasinya masih ada yang belum berhasil. Coba kita ping lagi. Oke, ketika kita ping lagi, itu langsung bisa. Tadi kita coba ping. Nah, timeout. Ketika kita coba ping lagi, yang timeout ini langsung berhasil. Coba kita cari jalurnya. Trace. Dan otomatis langsung berpindah ke 10.2. Pas si file OS ini mati. Coba kita cek sebelumnya itu melewati 20 ya. Nah, tapi ketika kita matikan akan timeout, kemudian kita ping lagi berhasil dan jalurnya langsung berpindah ke 10.2. Nah, coba kita nyalakan lagi di file OS nya. Kita tunggu ya, kita nyalakan sini ya. Ini masih di 10.2. Kalau kita trace, ini masih mencoba menyalakan si file OS 2 nya. Coba kita cek di file OS 1 statusnya, run show FRP. Nah ini yang jadi backup tetap, karena ini udah nyala sih statusnya. Saya lupa passwordnya. Oke. Run show SSRP. Nah ini master, ini backup masih tetap. Oke, kita coba trace lagi aja. Oke, ternyata jalurnya melewati router yang sebelah sini. Kita trace. Nah, udah berpindah ya. Tadi kita melewati sebelah 10.2 dan begitu kita coba menyalakan lagi si file OS ini akan langsung berpindah lagi ke jalur utama 20.2. Jadi seperti itu. Tapi coba kita matikan lagi ya dari sisi ini. Kita sudah matikan, terus kita cek di sini show FSRP. Nah, ketika kita matikan di file OS 2 nya ini langsung jadi master.
Kalau kita nyalakan lagi, masih master karena belum nyala sepenuhnya ya. Jadi keterangan di ini juga bakal berubah-ubah. Nggak cuma pas kita nge-trace jalur aja, tapi keterangan di routernya, di grup yang menerapkan HA ini juga akan berubah. Oke, kita coba cek lagi. Masih master, ini belum nyala full. Oke, ini udah masuk ke tampilan login. Coba kita cek lagi. Oke, langsung berubah menjadi backup. Jadi seperti itu buat cara kerja HA-nya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk konfigurasi dan penjelasan mengenai high availability. Semoga bisa bermanfaat mengenai lab ini ya, series ketiga ini. Sekian dari saya, kurang lebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ora konek ora kepana.